Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davana Farahimi, NIM 0701213231, kelas Ilmu Komputer 6. Berikut merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Muhammad Alda, Eskom MSI. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana membuat aplikasi mobile berbasis Android menggunakan kodular. Pada kasus ini, kita akan membuat data mahasiswa menggunakan kodular tanpa harus membuat blok codingan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Tahap awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan membuat akun kodular, menggunakan akun Google kita. Di sini saya sudah membuat akunnya, dan kemudian pada tampilan awal aplikasi, kodular pilih project. Di sini saya beri nama Dapa Project. Setelah itu, saya akan membuat sebuah aplikasi untuk menginput data mahasiswa. Di sini saya telah membuat aplikasinya. Di sini terdapat beberapa komponen yang harus dibuat. Yang pertama yaitu adalah NIM, nama, prodi, angkatan. Dan di sini terdapat beberapa elemen berupa button. Yang pertama yaitu ada button input, button edit, button delete, button refresh, dan button view. Di sini juga ada beberapa komponen berupa screen 1, vertical arrangement, setelah itu horizontal arrangement, text name, setelah itu ada text nama, setelah itu ada SPN Prodi, setelah itu ada text angkatan, button input, button edit, button delete. Setelah itu button refresh. Di sini ada juga air code, setelah itu ada notifier, air name, air nama, dan air prodi. Selanjutnya saya akan menunjukkan blok yang telah kita buat. Yang pertama yaitu ada blok initial global name, setelah itu ada inisial global nama, inisial global prodi, inisial global angkatan. Setelah itu pada screen 1 terdapat airname. Setelah itu ada blok berupa airname yang di dalamnya berupa global nama. Setelah itu air nama. Setelah itu ada air prodi yang di dalamnya ada global prodi dan air angkatan. Setelah itu ada air nama, begitu juga isinya global nama, air prodi. Setelah itu ada button edit. Button edit di dalam button edit ada text name, setelah itu text nama, text angkatan. Setelah itu pada button edit eh, kita membuat notifier atau notifikasi berupa apabila kita telah memasukkan data mahasiswa tersebut, setelah data itu berhasil kita input, maka akan muncul tampilan seperti data berhasil diubah. Setelah itu ada LP view yang berisi txt name, nama, angkatan. Di dalam txt name ada global name. Pada txt nama terdapat global nama, SPN Prodi terdapat global Prodi. Setelah itu ada teks angkatan terdapat di dalamnya global angkatan. Setelah itu ada button refresh. Button refresh kita di dalam button refresh kita mengisi dengan notifier berupa apabila kita mengklik button atau tombol refresh, maka akan muncul tulisan loading. Setelah itu eh, button delete. Di dalam button delete terdapat teks nama. Eh, di sini kita buat notifier atau notifikasi berupa apabila kita eh, memilih atau mengklik eh, button delete, maka akan muncul notifier atau notifikasi berupa pilih data terlebih dahulu. Setelah itu, setelah datanya kita klik, akan muncul apakah Anda ingin menghapus data ini. Setelah itu ada tulisan ya atau tidak. Baiklah, saya akan menunjukkan eh,
aplikasi yang telah kita buat di Android tadi. Seperti ini. Di sini saya akan menginputkan NIM mahasiswa. Setelah itu nama mahasiswa. Setelah itu kita akan pilih prodi dari mahasiswa tersebut dan angkatan mahasiswa itu. Setelah itu kita input. Setelah kita input, maka nama tersebut akan masuk ke dalam Airtable. Airtable yaitu database yang kita gunakan pada Kodular ini untuk mengisi data dari mahasiswa tersebut. Di dalam database ada beberapa data. Yang pertama yaitu NIM, nama, prodi, dan angkatan. Setelah kita input pada Android tadi, maka di sini akan muncul data dari apa yang kita inputkan tadi. Setelah itu kita akan masuk ke Kodular lagi. Kalau kita masuk ke aplikasi Android tadi, di sini kalau kita pilih edit, di dalam edit itu maka akan muncul pilih data terlebih dahulu karena datanya di sini belum kita isi. Maka kita harus isi dulu datanya. Setelah itu nama, kita buat Farhan. Setelah itu prodinya kita buat ilmu kesehatan masyarakat. Setelah itu angkatannya 2021. Nah, di sini kita lihat pada view-nya, di sini nama Abdul sudah terinput ke dalam viewer tadi. Setelah itu kita kembali. Selanjutnya kita akan membuat Firebase. Kita buat file baru. Di sini saya sudah membuat project baru dengan nama. Di sini saya buat nama CRUD Firebase Data. Kita klik pada CRUD Firebase. Setelah itu di sini pada CRUD Firebase terdapat dua tampilan. Yang pertama yaitu ada read, yang kedua yaitu ada screen. Di dalam screen, pada tampilan screen ini terdapat input dan read. Pada blok screen terdapat blok yang pertama yaitu button input yang berisi text denim. Setelah itu teks nama dan teks HP. Lalu kita kembali ke desain. Di dalam komponen terdapat yang pertama teks denim, yang kedua teks nama, teks HP, button input, button read, notifier, dan Firebase database 1. Setelah itu kita akan buka read. Pada read terdapat ID. Kita di sini akan mengisikan ID dari data mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu nama. Kita akan isi data nama mahasiswa dan nomor HP mahasiswa. Di sini juga terdapat dua elemen berupa button edit dan button delete. Di komponen pada read terdapat yang pertama read, yang kedua vertical edit data, yang ketiga ada horizontal arrangement, selanjutnya ada text ID, horizontal arrangement lagi, text nama, setelah itu text HP, button edit, button delete, vertical list data, Colin Release View, Firebase 1, Firebase 2. Kita di sini mengisi dengan 3 Firebase. Firebase 1, Firebase 2, dan Firebase 3. Yang selanjutnya ada notifier. Baiklah, kita akan lihat pada blok pemrogramannya. Di sini di Firebase 1 berisi Global Tag ID. Setelah itu pada bagian read berisi notifier atau pengingat berupa loading data. Setelah itu ada vertical list data, vertical edit data. Setelah itu pada Firebase 2
berisi teks ID, setelah itu teks nama, teks HP, teks ID juga lagi, teks nama, teks HP. Setelah itu pada button delete, di sini kita menambahkan notifier atau peringatan berupa jika kita mengklik button delete, maka akan muncul tulisan seperti pilih data terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita pilih datanya, maka akan muncul tulisan yakin hapus data. Setelah itu muncul pesan ya atau tidak. Pada bagian read terdapat vertical edit data, vertical edit data juga kita buat di sini true, false, dan true. Pada notifier di Firebase Database 3 terdapat global tag ID yang berisi teks ID, teks nama, teks HP. Setelah itu ada berupa notifier yang berisi data berhasil dihapus. Ini tadi yang di delete. Untuk delete-nya baru ada call-in tree list view. Setelah itu di dalam call-in tree list view terdapat vertical list data, vertical edit data. Di sini kita buat vertical list datanya false dan vertical list data kita buat false dan vertical edit data kita buat true. Setelah itu ada Firebase Database 3. Nah, di sini ada Firebase Database 3 yang berisi teks nama. Jika kita memasukkan ID yang sama, maka akan muncul notifikasi berupa ID telah terdaftar. Nah, di sini juga kita kalau misalnya mau mengedit data, misalnya nama, setelah itu akan muncul, setelah kita simpan, maka akan muncul tulisan data berhasil diubah. Nah, seperti ini. Data berhasil diubah. Nah, sekarang button edit. Pada button edit, jika kita ingin klik button edit, maka akan muncul tulisan pilih data terlebih dahulu. Setelah itu, pada button edit akan muncul tulisan simpan. Setelah itu, masukkan NIM, masukkan nama, masuk nomor HP. Baiklah, kita akan mencobanya di HP kita, di aplikasi Kodular yang companion di HP. Kita tes. Refresh. Ini di read kita coba. Ini kita disconnect dulu. Kita masuk ulang dari HP. Kita masuk dari HP. Kita tunggu loadingnya. Kita akan mencoba program yang telah kita buat tadi di Android. Apakah akan berjalan dengan semestinya? Kita coba lagi kita reset lagi karena tidak muncul. Tes ulang. Connect to companion. Oh, kita buka dulu Firebase-nya. Firebase. Pada web Firebase ini kita diberi kemudahan untuk menyimpan database kita secara real time atau online. Kita tidak memerlukan aplikasi tambahan pada laptop kita. Kita cukup menggunakan real time database ini. Kita pilih Get Start, terus tunggu. Di sini saya sudah membuat project Firebase-nya. Kita pilih Root, Firebase.
Si loading, tunggu dulu. Di sini kita pilih real time database. Nah, kita lihat di sini kalau kita telah tadi kita sebelumnya saya sudah menginputkan data dan ID dan nomor HP mahasiswa. Di sini kalau di Firebase-nya akan muncul berupa NIM mahasiswa, ID-nya, nama mahasiswa, setelah itu nomor HP mahasiswa. Setelah itu kita coba di Android-nya. Nah, ini merupakan list data yang telah kita inputkan tadi, nama-nama mahasiswanya. Saya akan coba lagi. Ini kita ubah dulu ke, kita pilih yang screen. Nah, kalau di screen, kita tes ulang, kita koneksikan ulang. Kita buka di screen. Nah, di sini kita akan coba menginputkan data pada screen 1 ya. Kita masukkan, nanti akan masuk datanya ke Firebase secara real time. Kita tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan karena Firebase itu menyediakan karena dia real time. Kita dapat memasukkan Firebase-nya, database-nya secara online. Ini kita masukkan ini-nya 31, terus nama 121 3678, namanya kita misalnya Abdul. Setelah itu kita masukkan nomor HP. Setelah itu kita input. Setelah kita input, maka data mahasiswa itu akan masuk di Firebase ini. Nah, ini dia datanya. Abdul tadi yang telah kita tambahkan. Baiklah, pada bagian read, sekarang kita akan mencoba fungsi read. Kita kembali ke Android. Di sini kita pilih read. Loading. Di sini kita pilih data yang akan diedit atau diubah ataupun dihapus. Kita pilih yang Abdul. Setelah itu kita pilih edit. Nah, di sini kalau kita pilih edit, maka otomatis kita edit ID-nya, maka akan setelah kita bisa simpan, maka ID tersebut akan berubah pada Firebase-nya. Sekarang coba kita delete, apakah dia akan berjalan dengan semestinya. Nah, di sini akan muncul pesan, yakin akan hapus data, ya atau tidak. Karena tadi pada notifier kita buat pesan ini. Notifier berfungsi sebagai untuk notifikasi. Kita pilih ya. Nah, data tersebut terhapus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.